diceritakan bilang orang gila kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'anul Karim diwahyukan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, dan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang laki-laki, dan baginda Rasulullah Muhammad SAW itu adalah seorang manusia. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajah. Jadi di situ dikatakan, dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah, Allah menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri. Beda dengan di gereja, ada yang bukan dari jenisnya, yaitu jenis binatang. Jadi di gereja itu ada manusia dikawinkan kemudian dengan jenis binatang. Kalau di Al-Quran jelas dari jenismu itu maksudnya itu dari kalangan, dari kalanganmu apa? Kalangan manusia. Kemudian di dalam Al-Quranul Karim larangan gay seperti yang dibolehkan di gereja berdasarkan Galatia 3 nomor 29, di mana di Kristen tak ada lagi laki-laki, tak ada lagi perempuan, semuanya sama. Berbeda dengan Al-Quran dalam surah Al-Araf ayat 80 sampai 81 itu larangan kemudian untuk sesama jenis, dan juga baik laki sama laki, perempuan dengan perempuan itu haram, mutlak tidak boleh. Sedangkan di Kristen ayat 1, 3, di Galatia kita lihat di Galatia 3 ini. Siapa menggauli? Kalau di Galatia 3 nomor 29 itu jelas kalau orang sudah dibaptis maka tidak ada lagi laki-laki, tidak ada lagi perempuan. Semuanya satu, semuanya sama. Jadi kalau ada yang kecenderungan, kalau kecenderungan seksnya itu, orientasi seksnya itu kepada laki-laki padahal dia laki-laki, itu boleh. Karena di dalam kitabnya mereka tidak ada lagi perempuan, tidak ada lagi laki-laki di dalam agama Kristen berdasarkan dengan kitabnya mereka. Sebentar Jos, sebentar yang ini si Chris turunkan aja dulu lah, nggak bisa diskusi. Iya, tidak diperhatikan di Indonesia, tapi sudah mulai pelan-pelan itu sudah diperhatikan oleh kalau mereka. memang itu ajaran kami. Sekali lagi saya katakan di Indonesia. Begitu Bang. Tidak diperhatikan di Indonesia karena itu karena dilarang oleh negara. Makanya mereka tidak memperhatikan Bibelnya. Memang tidak ada dalam ajaran kekristenan di Indonesia itu. Jadi kalau mereka yang semua itu Galatia 3 nomor 29, Galatia 3 nomor 29, dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham. Kenapa dikatakan keturunan Abraham? Tidak ada lagi laki-laki, tidak ada lagi perempuan. Karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Jadi kalau ada laki-laki mau memiliki kelainan seks, melihat sesamanya laki-laki, itu boleh dia menganggapnya perempuan berdasarkan dalil itu. Dan satu-satunya agama yang mencetak buku sucinya, buku yang mereka anggap suci, yaitu Kristen. Adanya buku yang mereka buat, yaitu Bible khusus gay. Itu ada di Amerika. Jelas itu. Dan rumah-rumah ibadah kalau itu Bang, itu oknum, tidak semua, tidak kan itu bukan oknum. Umat-umat Kristen. Itu bukan lagi oknum. Itu bukan lagi oknum, karena sudah punya memiliki kitab suci yang berasal dari Bible itu sendiri. Penjelasan Bible ini saya Bible hanya segelintir-gelintir kecil yang Anda saya baca dalil, Bung. Saya baca dalil. Saya baca dalil. Tapi saya bisa bertanya, Bang. Saya baca dalil kepada saya di dalam Galatia 3 nomor 29. Dengar dulu Bang Jos, gantian dulu Bang Jos. Nomor 28, bahwa di dalam agama Kristen oleh Paulus, pendiri agamanya, tidak ada lagi laki-laki atau perempuan. Karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Itu jelas itu. Kalau di Islam, jangankan lagi sama laki, mendekati persinahan saja itu haram hukumnya di Islam. Begitu, saudara. Ya, silakan Bang Jos. Makanya ada dalam kitab kalian itu sesama jenis itu, begitu. Oh, enggak ada dalil. Kalau di kami kan itu tidak ada dalam kitab kami. Saya baca tadi apa? Yang saya baca barusan apa? Bukan kitabmu. Nah, itu tafsiran Anda saja. Oh, enggak bisa karena itu dipraktekkan.
Itu bunyi di dalam Kalau kitabmu dan dipraktekkan dipraktekkan begini, dalam Bang, kehidupan begini, Bang. sehari-hari. Makanya pendeta Begini, Anda, Bang. siapa nama itu, yang etok itu, dibilang Makanya kan saya bilang lebih segelintir baik kecil yang Indonesia ini Anda- mayoritas Anda- Kristen, apa, mayoritas Islam. mengambil Karena contoh kalau dari mayoritas segelintir kecil Kristen, itu. maka Indonesia akan penuh Jadi dengan gereja yang mengkawinkan laki sama laki. Gitu Bang. Itu pendeta kalian saja yang berani Kamu mengatakan mengambil itu, contoh apalagi saja saya. di segelintir kecil. Oh bukan, Kami umat itu Kristen tidak fakta. begitu. Itu Dan itu real. tidak tertulis dalam ajaran Itu kitab kami. Itu fakta, itu Begitu. yang saya bacakan tadi barusan apa? Ya, itu yang kamu bacakan itu tafsiran Coba Anda. coba kau dengarkan nih. Dalam hal ini tidak ada lagi orang Yahudi dan Yunani, tidak ada lagi hamba dan orang merdeka. Tidak ada lagi laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Itu dalil. Tidak ada lagi laki-laki. Maksudnya tidak ada lagi jenis kelamin. Perbedaan jenis kelamin di Kristen itu nggak ada lagi. Jadi kau mau Baru di situ menganggapnya ada tertulis Kak untuk apa sesama jenis untuk mempraktekkan Bung, kawin ngawin lah atau hasrat apa? manusia itu, hasrat manusia itu Maksudnya ada. di situ tertulis begitu. Hasrat manusia itu ada. Jelaskan, dengarkan dulu. Hasrat Bang. manusia Tapi di situ itu tidak ada. tertulis. Yang mana Hasrat itu semua manusia sama itu terus kawin ada. ngawin begini lah Ketika begitulah. Bang kemudian, Jos. ketika kemudian orang ini memiliki kelainan seks, ada nggak kemudian larangan lagi penentuan bahwa dia laki-laki atau dia perempuan? Nggak ada. Berarti dia bersetubuh berdasarkan keinginan orientasi seksnya dia. Mau laki, mau perempuan, karena sudah tak ada lagi perbedaan gender di dalam dalil Galatia 3 ini. Tidak tertulis. Jangan salahkan saya. Kalau dia bersetubuh. Jangan atau salahkan apa. saya, itu dalil tertulis. Masalahnya di situ tidak tertulis bersetubuh atau Itu menurut menikahi atau itu menurut kamu, itu menurut kamu. Tapi Itu tidak ada menurut Kristen J Tambah-tambah dan lagi. juga gereja-gereja yang membolehkan menikahkan J, ini mereka pakai dalilnya. Itu menurutmu, tapi menurut mereka legalitas keadaan hasrat mereka itu tersalurkan berdasarkan isi Bible mereka sendiri. Ketepak. Itu Ceder. fakta. Saya bisa bertanya real. dan untuk dijelaskan lebih ini kan karena itu bukan pertanyaan saya tadi. Ya udah, Anda akui aja rangkulan dengan keadaan yang ada, fakta, fenomena yang di agama Anda memang kayak gitu. Udah selesai. Ya kalau itu saya tidak mengakui, saya tidak mau Ya mengakui. itu Yang itu bukan kami dari itu praktekkan di derita Indonesia. Anda yang Yang pasti bukan saya gereja-gereja praktekkan di saya. dunia Tidak. mengkawinkan laki sama laki, bahkan laki sama binatang, perempuan Makanya, sama Bang. binatang juga boleh. Itu fakta, itu Jangan real. engkau Itu membawa real, contoh udah. dari Itu segelintir real, kecil itu saja. fakta. Tidak bisa kemudian Sebab apa? Anda Saya memang tahu Anda membawa tidak contoh-contoh bisa dari segelintir Anda kecil. kemudian memungkiri keadaan itu. Apa yang Anda takutkan untuk tidak memburit? Sedangkan Yesus sudah menebus segala dosa. Ayo. Apa Segelintir besar. yang Anda takutkan? Jadi ini bukan Apa yang oknum Anda saja, Bang. takutkan? Nih, saya bacakan dalil di dalam kitab saudara-saudara ya, supaya Anda itu bisa mengerti perasaan orang-orang yang memiliki kelainan seks. Saya bacakan kepada Anda supaya Anda itu mengerti tentang mereka. Pelintir dan tafsir sesuka Tunggu, agar Kalau saya kamu itu bisa tidak egois, Bung. Agar kamu itu tidak egois, hanya diri kamu itu sebagai anak Yesus. Mereka juga anak Yesus, bukan cuma kamu doang. Mereka juga anak Yesus, bukan cuma kamu doang. Nih, bacakan ya samamu. Kamu Dengarkan paparkan pelan-pelan. kepada saya. Dengarkan pelan-pelan. Anak-anakku, Tidak, saya tidak mau hal-hal dengar ini itu. kutuliskan. Sebentar, Hal-hal Bang ini Jos, sebentar, kutuliskan. Bang Jos. Memang perih, memang perih, tapi itu fakta, itu real. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, Lagi yang kamu kita mau banggakan, mempunyai- Edi saja kamu kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan Yesus akan mendamaikan. Yesus akan mendamaikan untuk semua dosa kita. Nah ya, inilah yang menjadi dewa penolongnya Kristen pecinta lubang pantat untuk mereka melakukan aksi-aksi
yang ada di dalam gereja mereka dikawinkan. Mungkin Anda masih normal karena belum mayoritas Kristen di Indonesia. Jadi Anda masih membela. Tapi mereka yang sudah mengalami, mereka yang sudah terjun di dunia anuhai itu menjadikan Bible itu sebagai pilihan. Karena Bible menyajikan fakta real, bunyinya seperti itu. Saya ulang lagi ya. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan Yesus adalah pendamai untuk semua, segala, seluruh dosa kita. Jadi orang-orang yang melakukan seks menyimpang sudah punya legalitas. Yang penting menjadi Kristen. Dosa apapun didamaikan oleh Yesus. Dosa memperkosa ayam, memperkosa bebek, perkosa kambing, memperkosa nenek-nenek usia 70 tahun, memperkosa kakek-kakek. Boleh. Kenapa? Ada Kristus sebagai pendamai dosanya orang Kristen. Maka muncul pertanyaan, kemana manusia ketika mereka gemar melakukan homoseksual? Islam atau Kristen? Jawab. Kemana orang memilih agama ketika kemudian orang tersebut gemar menggauli binatang? Jawab. Mereka takut masuk neraka, tapi mereka punya kelainan seks. Nah, di mana mereka bisa menyalurkan seks mereka dan mereka tidak dihitung dosa karena ada pendamai dosa mereka? Kemana dia pergi? Kemana? Agama apa? Jadi jangan sok paten. Kristen di Indonesia jangan sok paten. Kami tahu kalian siapa. Buat apa kau menjelaskan kepada saya sementara kamu kalah sama Edis dengan RK? Ya nggak apa-apa saya kalah sama, nggak apa-apa saya Buat apa, katakan Bang? kalah, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Buat apa? Nggak apa-apa kau mengatakan saya kalah sama Edis. Mau berargumen tentang kekristenan, berarti kau mengatakan saya kalah samamu. Saya di dalam mengajarkan kemudian materi-materi diskusi lintas agama bukan mencari kalah menang. Saya hanya ingin melindungi akidah umat Islam, anak-anak saya, saudara-saudara saya, dari agama yang melegalkan menjilat lubang pantat laki-laki. Oke? Itu aja tugasku. Mau kalah kek, mau menang kek, perjuangan belum selesai. Masih ada hari ini, masih ada esok, masih ada lusa dan seterusnya. Paham ente? Jadi kalau ada orang-orang yang memiliki kelainan seks, ingin menyalurkan kemudian seksnya, ya jangan ke Islam dong. Di Islam nggak boleh, haram hukumnya. Cari agama yang ada pendamainya, ya apapun dosamu ada Yesus sebagai pendamai. Lanjut. Ya itu sudah. Sudah Jos, itu kita pastiin dulu Jos kentutnya nggak poh gitu kan. Takutnya Jos ini kentutnya udah poh gitu kan. Ya silakan Jos. Bertanya begini, tapi Bang Suma mesti jelaskan kepada saya dengan apa? Iya. Tapi Jos kentut aman kan? Tapi Jos kentut masih aman kan? Aman katanya. Ya udah lanjut. Tapi jangan dulu dipotong ya pertanyaan saya ini. Dalam ajaran kalian kan begini, dengar dulu. Dalam ajaran kalian, nantinya kalau kalian itu masuk ke surga, khususnya laki-laki, Allah menyediakan gadis-gadis montok, ya kan? Dan kawin-mawin. Nah, setelah nantinya kamu di surga nanti, terutama Bang Suma kan menyediakan gadis montok. Terus Bang Suma memuaskan segala macam lah yang akan dilakukan. Yang jadi pertanyaan saya, apakah Allah mau ikut dalam pesta itu atau jadi penonton? Ini yang jadi pertanyaan saya. Ini pertanyaan jangan lagi-lagi. Ini bukan pertanyaan sebab itu ajaran kalian. Jangan sepelekan pertanyaan ini, Bang. Oh, itu bukan itu pertanyaan. Ajaran kalian dan dijamin kalian. Ya udah kalau bukan pertanyaan berarti mau menghujat. Udah kalau bukan pertanyaan ya udah. Kamu ngapain? Kenapa? Jelaskan dulu. Lah, bagaimana mau saya jelaskan Anda katakan bukan pertanyaan? Begini,
Jelaskan sudah. Oh, Jelaskan apa? sudah itu. Anda jangan Apa itu mau sepelekan ku jelaskan? pertanyaan saya itu. Iya, Karena itu apa memang yang saya ajaran harus kalian. jelaskan? Apa Ya. yang harus saya jelaskan? Yang kamu jelaskan itu apakah alammu itu, Allahmu itu ikut dalam pesta itu atau menjadi penonton? Itu Oke, yang itu. baik. Gampang kan, simpel. Oke. Tuhan saya tidak berkelamin. Tuhanmu berkelamin dan dia akan menjadi mempelai laki-laki nanti di surga dan kamu menjadi mempelai wanitanya. Jadi anusmu hati-hati. Kamu kalau mati tolong tanya keluargamu untuk simpan gomok pelicin di mana di peti. Tuhan Tunggu tidak dulu. berkelamin. Diam dulu, dengerin. Diam dulu. Kau bertanya. Guru menjawab. Kau bertanya, guru menjawab. Jadi ada 3 pilihan, setidaknya 3 pilihan. Nanti kalau kau sudah mati, apakah oli bekas, oli bekas kamu bawa, ataukah kamu akan membawa minyak kelapa bekas gorengan ikan teri, ya? Atau kamu bawa gomo, pelicin, gomo yang pelicin untuk baut. Karena kenapa? Nanti di surgamu, Yesus jadi mempelai laki-laki, kau jadi mempelai wanita. Jadi lubang pantatmu dari sekarang kau rawat. Tapi kata temanku, jangan dirawat Bang Suma. Terus di kami kan boleh kayak gitu. Jadi dilatih memang dari sekarang lubang pantat itu dikasih longgar. Itu ya. Kau bertanya tidak masuk akal terhadap Tuhanku. Apakah Tuhanmu ikut? Emang Tuhanku manusia kayak Tuhan lo? Tuhanku bukan manusia. Tuhanmu itu yang manusia, Bung. Tuhanmu itu. Tuhanmu itu yang manusia. Dengar dulu, kau bertanya, saya menjawab. Tuhanmu namanya Yesus, disunat pada hari ke-8. Di dalam Kejadian 1 nomor 31, Tuhanmu itu maha melihat segala sesuatu. Nah, di dunia ini, dalam semalam, itu separuh dari penduduk bumi melakukan kewajibannya, yaitu menyetubuhi pasangan-pasangannya. Tuhanmu di atas sana punya kelamin, maha melihat. Pertanyaan saya, apa enggak ngaceng dia lihat manusia melakukan yang kayak gitu-gitu? Aduh, iya. Ya, ini pertanyaan loh. Ya, Masa enggak- pertanyaan. Ini pertanyaan loh. Jangan kabur dulu dong. Ini pertanyaan. Tuhanmu manusia. Bukti kalau dia punya kelamin, hari ke-8 disunat. Ya mungkin sebesar lombok biji lah ya. Waktu bayi. Tapi begitu besar, dan katanya Tuhan itu maha besar. Bayangkanlah senjatanya itu. Lalu kemudian di dalam kitab Kejadian 1:31 Tuhanmu itu katanya maha melihat segala sesuatu. Berarti Tuhanmu itu melihat kemudian bom-bom ketika dia meniduri kambing di belakang rumahnya. Misalnya meniduri kambing di belakang rumah. Nah, Tuhanmu yang punya kelamin ini, saya tanya pertanyaan yang sama. Apakah Tuhanmu ngaceng melihat itu karena dia punya senjata? Ketika dia ngaceng nih Tuhanmu, dia ngapain? Pertanyaan. Karena pertanyaanmu itu kepada Tuhanku pertanyaan bahlul. Tuhanku bukan makhluk. Tuhanku maha menyaksikan. Jangankan di surga, di bumi Tuhanku maha menyaksikan. Maha melihat Tuhanku itu. Tapi karena Tuhanku bukan makhluk, ya dia tidak ngaceng kayak Tuhannya orang sebelah. Ada kelaminnya. Astagfirullahaladzim. Hati-hati kok bertanya. Hati-hati bertanya ya. Saya sampaikan samamu ya teman, saya kuliah, saya belajar ilmu mantik, saya belajar ilmu logika, dan pekerjaan saya itu adalah seorang psikiater pendidikan. Saya psikologi pendidikan. Jadi kalau Anda bertanya segala sesuatu, loncatan berpikir saya itu, pikiran saya itu sudah loncat ke depan 4-5 kali, dan celakanya buatmu, saya hafal Bible. Ketika kau menghina Tuhanku, Bible pasang badan, itu celakanya itu di situ. Makanya sejenak sebelum mama saya meninggal, ketika saya datang kemudian di rumah sakit menjenguk mama, 3 hari sebelum meninggal dia mengatakan begini, anakku, sambil dia remas mulutku itu sambil bercanda, anakku, mulutmu ini akan banyak menyakiti orang. Mama kenapa bilang gitu? Tapi mulutmu juga akan membuat banyak orang menjadi baik. Jadi aku peluk mama, wallahi mama saya bilang apa? Nak, tolong galikan aku kubur dekat-dekat rumah sakit ini aja. Wallahi, mama saya nggak selamat kalau nggak mengucapkan kalimat itu, karena memang dia ahli ibadah.
Nah itulah, itu makanya hati-hati kau bertanya, hati-hati bertanya tentang Tuhanku, agamaku, kitab suci, kau hati-hati. Kenapa? Saya tahu Bible, saya paham Bible, saya ngerti Bible, siang malam saya belajar Bible. Tuhanmu maha melihat. Kejadian 1:31, melihat segala sesuatu katanya. Dia punya kelamin. Ya bahaya pertanyaan lu. Justru, aduh gimana ceritanya nih. Tuhanmu jadi mempelai laki-laki, lu mempelai wanita katanya di kitab Wahyu. Ah, kira-kira apamu yang di ini? Lubang hidungmu, lubang kuping, atau lubang mulutmu, atau ya satu-satunya anus? Lu marah, silakan lu marah. Saya baca data, saya baca dalil, dan pernyataan saya diawali oleh pertanyaan. Makanya hati-hati kau bertanya. Mending kau ditanya, karena ilmumu cetek. Kau ditanya masih bisa kau menjelaskan ala kadarnya, ala-alanya. Tapi kalau orang pintar yang tahu ilmu hikmat, kau tanya dengan narasi menghina, apalagi berbicara mengenai konsep ketuhanan, berbicara mengenai konsep agama, hati-hati, rubuh jantungmu kubuat, rubuh. Dari sejak zaman Facebook, kenapa kemudian siapa? Tepudin Kiclik itu nggak mau lagi berdebat sama aku, karena dia tahu pukulanku itu mematikan. Mematikan pukulan saya itu. Kalau apalagi rada-rada hinaan ini, oh hati-hati kau. Ini mau menghujat nih, hati-hati kau. Nah itu derita lu pikirkan sekarang, karena kau yang mengalami. Itu imanmu. Yesus disunat pada hari ke-8. Tidak mungkin tubuh sudah menjadi dewasa, masa senjatanya masih tetap aja sama seperti lombok biji? Ya bom dong. Kalau Tuhan maha besar, berarti masa badan kekar habis itu rudalnya kayak lombok biji? Gimana sih? Lucu ente ini. Oh, minimal kayak lombok botol lah. Masa kayak lombok biji? Nah, sekarang dia makan tuh, Tuhanmu makan, Tuhanmu minum, nutrisi masuk ke tubuh kan? Menyebabkan dia ngantuk, dia kenyang, ada juga dia dia pipis. Nah, jadi sperma sebagian. Gimana cara Tuhan lo salurkan tuh? Ah, berat. Berat, bro. Berat. Ya bagus kalau nggak pakai rinso dia. Oke, teman-teman. Silakan dilanjutkan sekaligus diambil alih. Ya, ini ada tamu. Selamat sore, Bunda. Bundanya. Bundanya nih jam. Bundanya. Ya, ini bundanya. Naik malah diem. Mana? Tahu dia dari tadi lo minta permintaan, baru ku terima, diem pula dinaikkan. Mohon maaf ya Bun, kami turunkan ya. Kita nyari Oten ya, 2 kursi buat Oten. Yang Islam tahan dulu deh kawan. Enggak apa-apa, nanti kalau butuh 3 kursi nanti aku turun, enggak apa-apa. Enggak, 2 kursi kosong itu, aman itu sudah. Kan satu-satu anaknya. 2 aja kursi kosong nih. 1 kursi aja ketantrum kayak gitu tadi. Nanyanya nggak masuk akal. Akun tadi kena ban kah? Iya, kena ban Bang, 3 hari. Masya Allah. Oh sama yang akun official juga jemput tadi kena ban. Gara-gara ada temuan mungkin. Tadi api Jabo kena ya kan, api Kepri kena. Iya. Tinggal api Jabar belum temuan kena. Pakai antirum kadel. Enggak. Enggak, aku download lama kali ya ini tadi nggak masuk-masuk. Ya udah aku pakai yang biasa aja. Salah lawan tadi Oten bertanyanya, ya Allah langsung kabur. Nanya tuh nggak pakai ini. Apa ya? Dia itu kena unsur kebencian aja itu loh, di hatinya udah ada rasa benci ya kan, dia nyarinya tuh di situ. Pantesan namanya Jospoh. Oh, ada tamu ini. Selamat sore Bang Alvin. Selamat sore, assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau disampaikan, Bang? Ayolah, domba naik. Domba-domba ini lagi nyari rumput, guys. Nanti naik-naik nanya ngadi-ngadi. Ada yang disampaikan, Bang Alvin, silakan. Iya Mbak, semangat aja buat Bang Zuma. Iya. Kenal berteman. Terima kasih supportnya, Bang. Ya, di tap layar ya kawan-kawan supaya kuat room kita. Di tap layar, di share komen yang banyak. Terserah lah komen apalah kalian. Komen-komen, di share. Tap layar, minta tolong kawan-kawan di bawah. Jarinya dipergunakan. Tap layar. Oten nangis di pojokan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Ewi, apa kabar? Mohon, alhamdulillah baik. Abang mohon izin sebentar untuk promo, boleh kah? Iya, boleh. Silakan. Silakan. Salam kenal semua untuk sahabatku di Apri Kepri semuanya. Izin untuk promo. Kita ada rencana untuk berangkat umroh bersama Bang Juma dan rekan-rekan Bang Juma untuk berangkat umroh tanggal 21 Januari 2026. Bismillah. Masya Allah. Umroh bersama Bang Juma. Menghubungi siapa, Kak? Kalau ada yang minat menghubungi, itu di TikTok saya ada flyer, bisa menghubungi Bang Handi Selebes dan Akang Kian Santang. Oh, Bang Kian Santang ya, Bang Handi. Oke. Iya. Jadi silakan, Kak. Jadi kita umrohnya selama 9 hari, hotelnya yang VIP dekat di Jam-Jam Tower. Plus umroh kota Taif dan naik kereta cepat dari Madinah ke Mekah, insya Allah. Bismillah. Masya Allah. Kalau boleh tahu, Kak, berapa biayanya? Ya, kalau 100, oh ya. Kalau 100.000 kurang berapa, Kak? Bang Juma kemana? Bang Juma Kepental mungkin nanti. beliau, Mas. Iya. Oh, kena pelanggaran. Nih, baru ada ininya. Padahal nggak ngapa-ngapain loh Bang Juma itu tadi. Kena pelanggaran Bang Juma. Padahal aku baru mau minta Bang Juma tambahin. Lah kemana? Naikin lagi. Ini ada Ini lagi. beliau naik lagi. Kayak akun yang keempat. Biayanya berapa, Kak Dewi, supaya itu kawan-kawan VIP, kita? iya VIP umroh selama 9 hari 41.500.000. Kita pakai yang VIP hotel bintang 5. Oke. Nanti untuk bertanya-tanya bisa mengirimkan nomor telepon ke Bang Handi atau ke Bang Akang Kian Santang untuk dimasukkan ke grup tanya jawab seputar umroh. Baik. Itu Bang kalau nggak Juma, salah awal Ramadan ya, Kak ya? Enggak, itu Sebelum ya? sebelum puasa. Bang Juma tambahin. Mana dia? Tuh kan kena lagi. Hah? Oh bisa ya? Temon. Iya, bundaku. Kenapa? Jadi rencananya nanti Bang Juma, aduh ini aku kepalang tanggung udah deh, pokoknya aku bocorin aja. Nanti insya Allah nanti Bang Juma bersama api-api yang ada di Medan, ada di Kepri gitu. Jadi program umroh ini akan berlanjut jalan. Nanti bersama dengan para mualaf yang kita pilih mualafnya. Oh, Ya. Masya Allah. Amin. Masya Allah, keren.
Yang dari Bandung kan berarti cuma Temon doang ya Bunda ya. Makasih Bu. Insya Allah, Wah Bismillah. Nanti keren Bang Temon, Insya Allah, Masya Allah. Iya. ya nanti ada api yang DPW mana nanti itu sesuai dengan arahan yang Bang Juma. Kami dari pihak Risma Travel hanya menjembatani para penggemar sahabat Bang Juma yang ingin berangkat umroh bersama-sama para pendekarnya. Demikian, terima kasih sekali lagi. Mohon bantuannya. Baik. Bila mana ada rezeki dan dikasih kesehatan bisa bergabung Amin. ikut umroh bersama kami Insya semua. Allah. Insya Allah, semoga kita semua dapat rezeki ya, bisa umroh Amin. bareng-bareng ya. Ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum. 2026. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. 2026 Api berangkat umroh rame-rame ya, keren ya. Jadi gini, program umroh ini setiap bulannya selalu ada, terkecuali di bulan haji. Di bulan 1 nanti seperti yang Kak Dewi jelaskan, mungkin di bulan-bulan berikutnya entah Edis, Bom dan Sofiatul kita nggak tahu nanti bareng-bareng mereka. Berarti Ya. Kak Dewi aja. Kak Dewi, mohon izin Kak Dewi. Ya. Berarti kami dari DPW boleh dong mempromosikan umroh ini ya? Masya Allah boleh. Kami menyediakan 43 seat. 43 sheet, baik. Ya, kami nanti insya Allah nanti kami dari DPW Api Kepri akan mempromosikan ya ini umroh bersama Bang Zuma ya. Bun, Ya. 43 seat itu apa artinya? 43 kursi. 43 kursi yang disediakan. Ya. Jadi bisa dari mana-mana nanti untuk pada saat sudah melakukan DP itu nanti koper-koper kita kirimkan gratis tanpa biaya. Baik. Untuk Baik, kalau gitu pelaksanaan Kak Dewi ya kami izin mempromosikan ini. Karena waktunya Ya. juga tinggal berapa bulan lagi ya kan? ya. Bila insya Allah terkumpul dengan cepat, kita akan berangkat tanggal 21 Januari 2026. Bila masih kurang seatnya, akan berangkat 2 hari setelah Lebaran. 2 hari setelah Lebaran. Oke. Jadi mohon bantuannya api-api yang ada di manapun untuk mendukung support ibadah perjalanan Bang Juma dengan para penggemar api yang ada di Indonesia. Ya, baik Kak Dewi. Insya Allah kami akan bantu promosikan ya. Yang Nanti dari kami luar coba negeri buat juga PT. bisa ya Kak? Dari luar negeri? Bisa, Oke. nanti ketemuannya di Jeddah. Oke, baik. Nanti diinformasikan ke kawan-kawan kita semua yang mau bergabung umroh bersama Apologet ya kan? Ya, saya terima kasih. Mohon bantuan dan Boleh. supportnya. Boleh tanya? Umroh Baik, apa? Kak Dewi. Umroh gratis ya? Belum. Kalau umroh gratis kayaknya belum deh. Kalau mau gratis kayaknya berapa Kak? Nyari berapa orang? 10. Del, Bang Zuma di bawah Del, tarik Del. Aku di bawah. Assalamualaikum. Mana Bang Rio? Kok langsung kabur aja? Gimana? Maaf tadi. Itu ada Bang Juma tuh. Iya, mau minta bantuan Bang Juma tadi. Waduh, kemana lagi? Jaringannya Beliau. jelek kata Bang Juma. Kayaknya jaringan deh beliau. Iya. Ya insya Allah mudah-mudahan dari 436 penggemar yang ada di sini, sahabat-sahabat muslimku, insya Allah mudah-mudahan ada rezeki lebih, kita bisa bergabung bersama Bang Juma, Ustadz Sugi, Bang Handi Salebes, dan ada satu lagi yang Bang Juma masih dirahasiakan, itu salah satu sahabat Bang Juma juga yang akan mendampingi para saudara-saudaraku yang akan berangkat umroh nanti di tanggal 21 Januari. Masya Allah.
Oh, berarti sama Ustadz Sugi, Bang Handi Selebes, Bang Zuma ya Kak Dewi? Ya, ya. Oke. 6 orang pokoknya. Mendampingi Bang Juma. Mendampingi. Iya, iya. Ya, mudah-mudahan acara ini bisa terlaksana dengan baik dan bisa berkumpul nanti di Jabal Rahmah. Amin, Pada saat amin, insyaallah. Insyaallah. Bismillah. Bismillah. Amin. Bang Juma nggak bisa ditarik sebentar. Maaf ganggu ya ini. Nggak apa-apa Kak, nggak apa-apa. Nggak ada Oten juga. Ini tadi nunggu-nunggu kan. Sambil Api menunggu. Jabo DPW ambil kelas apa, VIP or VVIP? Kita ambil VIP, yang VIP. Yang VIP. Jadi hotelnya dekat di Jam-Jam Tower. Untuk Hotel Madinahnya juga dekat di Emma Royal, pintu 339, pintu perempuan. Jadi untuk ibadah ibu-ibunya lebih nyaman dan lebih dekat. Juga untuk bapak-bapaknya. Jadi demikian, alhamdulillah Bang Juma naik. Nah ini Kang. Jaringan saya jelek kali loh. Iya, tiba-tiba kelempar ya. Iya. Masya Allah. Udah sampai di mana kita? Selama umroh Bang Masih di sini Bang Juma. Iya teman-teman sekalian, Masya Allah. Alhamdulillah program kita ya di awal tahun 2026 kita mengajak teman-teman netizen, yuk mari kita mendekatkan diri kepada Allah langsung dari tanah suci ya, Mekah dan Madinah. Kita berupaya kemudian untuk bisa sampai ke sana, tentu dengan hikmat yang kita punya. Kapan lagi kita ke sana ya, rame-rame ya teman-teman sekalian. Insya Allah kami juga akan mencoba untuk membujuk Kang Deddy Miswar. Mudah-mudahan bisa beliau menyertai kita umroh pada keberangkatan ini, sehingga kita lebih meriah lagi nantinya. Jadi teman-teman yang ingin segera menghubungi teman-teman kita yang ada, Bang Kian Santang, kemudian Bang Handi, pokoknya siapapun yang ada di API bisa dihubungi, termasuk hostnya atau dari API Jabo, siapapun itu, ya, silakan dihubungi nanti teman-teman API yang menghubungi tim kita di pusat. Siap Bang. Saya kira begitu, terima kasih sebelumnya. Mbak Ewi. Terima kasih Bang Juma, terima kasih tambahannya. Saya izin keluar grup ke tempatnya Bang Faruk. Oke, sip. Iya, Kak Dewi, terima kasih banyak informasinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Abang Da. Semuanya saudara-saudari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ini teman-teman, alhamdulillah kita baru promo beberapa hari. Ini sudah berapa yang daftar ini? Udah 9 apa 10 per hari ini. Saya kenapa milih beliau, Mbak Ewi? Seharusnya saya nggak panggil Mbak Ewi beliau itu, karena beliau adalah seorang apa ya, Ibu Jenderal. Ya, bintang dari hijau angkatan, dan mencoba untuk memadukan antara api dengan perjalanan ibadah beserta apa ya istilahnya, beliau sangat memperhatikan kemudian teman-teman kita di Apologet ini, khususnya yang ada di pusat. Beliau membackup pergerakan hampir dari setiap kegiatan API, iya betul. Nah, akhirnya beliau melihat ada beberapa teman-teman kita yang umroh satu-satu ya, pergi berangkat sendiri-sendiri. Akhirnya dia punya ide, karena ternyata beliau memang punya travel yang sangat baik. Dan kemarin saya turun langsung melihat kantor kesiapannya, kemudian pengalamannya, timnya beliau untuk menjalankan jamaah
dari tanah air dan juga dari mancanegara ke tanah suci Mekah. Alhamdulillah jatuh pilihan saya ke sana karena harus memberikan yang terbaik kepada netizen. Banyak yang ngajak, saya akui banyak travel yang ngajak Bang Zuma, ada dari Makassar juga ada, dari Bandung, dari kemarin itu dari Solo, dari Makassar ada beberapa yang nawarin saya. Tetapi karena saya melihat kedekatan beliau ke api, ya saya memilih Mbak Ewi sebagai teman untuk ibadah. Dan karena saya bukan sendiri, saya ngajak teman-teman netizen juga, maka harus saya cari yang terbaik. Saya kira begitu teman-teman sekalian. Kalau ada yang Oten mau juga umroh silakan, 3 hari sebelum berangkat kita syahadatkan dulu. Iya betul. Jadi sunatnya sembuh di pesawat. Iya juga ya. Iya. Ini oke silakan. Ini api jabo siapa yang pakai? Aku Gurunda. Jelani. Masya Allah. Jelani. Iya. Lanjut. Semangat terus. Siap Gurunda. Assalamualaikum. Oke teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bang Juma. Waalaikumsalam. Ya alhamdulillah. Dari Bogor Bang Juma. Siap. Salam satu Tuhan. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Iya. Pakai sarung dong. Iya dong. Namanya manusia pakai sarung itu biasa. Kalau Tuhan pakai kain lenan itu yang enggak biasa. Itu agak lain itu Bang Juma. agak lain. Tuhan pakai kain lenan. Lari dengan telanjang. Masalah generasi. Iya dong. Markus 14 nomor 52. Lalu ia melepaskan kain lenannya lalu lari dengan telanjang. Alamak. Waduh. Orang dewasa di tengah masyarakat melepaskan kain lenan, habis itu lari dengan telanjang, kan lucu Cak Ayu. Apa pula ini? Cobalah bayangkan Pak Bombom, ya kan ya? Kak kebayang kalau Lepaskan Pak kain Boyong. lenan. Apalagi pas di tengah-tengah pasar Manokwari, hari pasar lagi, maka tidak diburu sama anjing. Kenapa diburu sama anjing? Karena dipikir ini kuda Nil naik darat, diburu lah sama anjing. Manusia pakai sarung itu biasa bosku. Yang tidak biasa itu Tuhan pakai sempak. Nungguin itu teman tuh Gurunda, nungguin itu. Nah itu sempak tuyul. Merek sempaknya Samsung. Kain terbuat dari kain lepis. Nungguin itu akhirnya disebut juga. Udah Ada deg-degan kantongnya pula denger itu itu. bang. Ada kantongnya pun ada di belakang itu. Untuk rokok, untuk simpan rokok kan? Rokoknya merek apa tuh Bang Juma? Samsung. Samsung. Iya, kantong sebelah kanan rokok, sebelah kiri untuk ikan goreng. Jadi lengkap dengan kresek di dalamnya. Allah. Masalah generasi. Astagfirullahaladzim. Berdosalah kita ini. Gak boleh kayak gitu, marah nanti anak-anak Tuhan di bawah. Ya kan kita dibilang dihina haji kita pakai sarung. Aku baca typingnya tadi. Iya ada. Ada. Nah ini Bang David. Bang Ridwan. Bang Ridwan ada lagi yang mau disampaikan Bang Ridwan? Ya, salam aja buat Bang Juma ya, Bang Juma. Siap. Baik, Siap, baik aku. Bang Ridwan. Sehat selalu Bang Juma. Makasih.
Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin ya diturunkan. Bang David. Iya, iya. Wah, udah nangis belum apa-apa Bang David. Ada yang mau disampaikan Bang David? Aduh. Ada. Apa? Kenapa Nabi Muhammad itu tidak meneruskan ke kaum Israel gitu? Kenapa ke Arab gitu? Jangan salah. Al-Quran banyak data yang spesifik pengutusan Nabi Muhammad itu kepada Bani Israel. Dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 15, ayat 16. Pokoknya Nabi Muhammad itu tidak ada yang lolos. Karena dia diterangkan dalam Al-Quran, seruannya itu litubayyina linnas kepada seluruh umat manusia. Dan juga diterangkan di ayat yang lain, ya ayuhan nas inni rasulullahi ilaikum jami'a. Wahai seluruh manusia, sesungguhnya aku ini adalah utusan pencipta langit dan bumi Tuhanmu untuk kalian semua. Nah, kalau orang Yahudi saja, orang Yahudi, orang Nasara diajak kemudian untuk beriman kepada Nabi Muhammad, apalagi kalian yang bukan umat pilihan, cuma nebeng-nebeng di agama orang. Ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'funa an katsir. Wahai ahli kitab, wahai keturunan Ishak, Yakub, telah datang kepadamu Nabi Muhammad untuk menjelaskan kepada kalian banyak dari isi kitab yang kalian sembunyikan. Telah datang kepada kamu cahaya dari Allah, yaitu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kitab yang menjelaskan, yaitu Al-Quran. Yahdi bihi man ittaba ridwanahu subulas salam. Dengan Al-Quran itulah Allah memberi petunjuk kepada manusia yang mengikuti keridaannya, yang mengikuti kemuliaan dan keikhlasannya dan cinta sayangnya Allah kepada jalan keselamatan. Dan dengan Al-Quran itu, pencipta langit dan bumi mengeluarkan manusia dari gelap gulita kepada cahaya dengan izinnya dan menunjukkan kepada jalan yang lurus. Jadi ada ajakan secara khusus kepada Bani Israel untuk menjadi pengikut Nabi Muhammad. Nah, permasalahannya sekarang, kalau ahli kitab yang diberi kitab beruntun, diutus Nabi Rasul kepada mereka tersusun, dipanggil untuk beriman kepada Nabi Muhammad, apalagi ente, kawan. Begitu, saudaraku ya. Jadi Nabi Muhammad itu diutus untuk kita semua. Oke, Bang David, monitor itu ada yang typing di bawah, katanya Bang David mualaf atau bukan? Iya. Kenapa nggak ngucap salam abangku? Ya udah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Serius beliau ini mualaf ini? Hah? Iya, bukan. Walang sangit ini sudah mualaf. Serius? Iya, Bang. Kapan? Yang Masya Allah. sama Kang Dito. Kapan ya? Allahu Akbar, Masya Allah. Ingin memelukmu. Allahu Akbar. Jadi adik ini di mana? Kalau sekarang Jakarta. lagi ada di Tangerang. Tangerang. Allahu Akbar. Tangerang Iya, kamu mana? lucu. Aku dekat ke Tangerang. Beliau ini lucu, kalau buka kamera memang lucu, tapi aura keislamannya memang sudah nampak. Dia ini, anak ini, si David ini suka dia tidur sambil meluk motor. Coba Dia sangat pancing cinta dulu dengan David. motornya.
Sekarang juga mungkin lagi meluk motor nih David. Ya anaknya baik. Ya, kalau kok maksudnya nggak di itu loh, Bang Juma, apa sih, di kaum Israel gitu, bukan di kenapa di Arabnya? Oh enggak, oke. Jadi gini, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu beda mukjizat dengan nabi-nabi sebelumnya. Apa hikmahnya beliau kemudian diutus bukan kepada bangsa Israel? Bangsa Israel sudah diperlihatkan kemudian betapa besar mukjizat-mukjizat yang ada di hadapan mereka. Mukjizat tak ada henti-hentinya datang kepada mereka, baik itu yang langsung dari langit maupun yang ada di bumi. Tapi apakah kemudian mereka beriman pada Nabi Musa alaihissalam? Malah Nabi Musa mengatakan, "Faqad ta'lamuna anni rasulullahi ilaikum." Wahai Bani Israel, kenapa kamu acap kali menyakiti aku? Kerjamu hanya menyakiti aku terus. Padahal kamu mengetahui aku ini adalah utusan Tuhanmu kepada kalian. Tapi kenapa kerjamu cuma menyakiti aku terus? Mau sampai kapan gitu loh? Sedangkan aku masih hidup, kalian sudah masih memperlihatkan tegar tengkukmu kepada Tuhan. Apalagi nanti ketika aku mati. Nah itu diutus nabi-nabi kepada mereka, habis sebagian dibunuh, sebagian disalib dan seterusnya. Itu diterangkan tuh. Yesus pun mengatakan itu. Nah kalau Nabi Muhammad diutus kepada bangsa tegar tengkuk seperti itu, maka ya bisa dibayangkan apa yang terjadi terhadap mereka, terhadap Al-Quran. Ya bisa dijaga karena Allah sudah menjaminnya. Tetapi masalahnya ini, orang-orang yang didatangi ini adalah orang yang tegar tengkuk. Nah itu yang pertama. Yang kedua, kenapa Al-Quran datang kepada bangsa Arab? Karena bangsa Arab ini mencakupi, meliputi hampir seluruh kosakata yang ada di atas muka bumi. Itu yang perlu saudara pahami. Kemudian yang ketiga, Allah menjadikan kemudian bangsa Arab sebagai alat untuk pembalasan terhadap kebengisan, terhadap kedegilan kemudian ketegaran tengkukan kemudian Bani Israel. Maka bangsa yang tadinya tidak dianggap, dijadikan sebagai alat oleh Allah untuk membangkitkan iri dan cemburunya Bani Israel sampai hari ini dan sampai hari kiamat. Maka satu-satunya kemudian bangsa yang tua yang masih hidup turunannya sampai hari ini ya mereka. Kalau bangsa Indian contoh kan itu jarang sekali kita lihat sekarang, orang Indian hilang. Nah ini orang Yahudi sampai hari ini masih ada. Untuk apa dia dipanjangkan keturunannya? Untuk melihat kemudian kejayaan Islam bangsa Arab. Itu sumpah Allah itu. Dan kemudian ajaibnya itu terekam juga di dalam Bible. Di kalau nggak salah bilangan 3221. Atau ya bilangan 32 atau keluaran 32. Itu. Jadi tertulis, terekam di sana bahwa Tuhan akan menjadikan kemudian bangsa Arab, bangsa yang ummi sebagai alat untuk membangkitkan cemburu. Cemburu daripada orang-orang Yahudi atau Bani Israel. Sehingga itulah yang dijadikan oleh Allah kenapa bangsa Arab ini yang menerima itu. Jadi ulangan 32 nomor 21. Tuh tertulis di dalam kitab yang Anda pegang. Yang orang saudara-saudara kita oten pegang. Nah, kalau sampai kemudian di bangsa Arab turunnya di bangsa Ibrani, berarti menggunakan bahasa Ibrani dong. Sementara bahasa Ibrani tidak mencakupi kemudian literasi disiplin ilmu untuk memahami tentang kalamullah sebagaimana Al-Quran hari ini. Begitu saudara. Berarti Tuhan itu mengikuti nabinya ya, bahasanya Bang Juma ya? Betul sekali. Nah ini
Nah ini ketimpangannya ada beberapa keadaan. Yang pertama, Yesus itu menggunakan bahasa Semitik, bahasa Aram kemungkinan, bahasa Ibrani. Kalau bahasa Ibrani di abad pertama kayaknya sudah agak sulit, karena Ibrani itu adalah bahasa sakral, bahasa suci, bahasa yang mereka gunakan hanya pada saat mereka baca kitab yang mereka sucikan. Maka ya kemungkinan besar Yesus itu menggunakan bahasa Aramaik. Tapi kitab yang muncul pertama kali justru bahasa Yunani. Jadi nggak nyambung. Bagaimana Yesus kemudian menggunakan bahasa Yunani, sementara yang diajari adalah orang Aramaik? Bagaimana ceritanya? Kayaknya merantau Bang Juma. bukan merantau. Jadi original teks itu hanyalah terjemahan dari perkataan-perkataan Yesus. Karena tidak mungkin Yesus menggunakan bahasa Yunani menerima firman, tidak mungkin. Masa Yesus berteos-teos? Tidak mungkin. Jadi original teks kitabnya orang Kristen itu juga adalah terjemahan dari bahasa yang digunakan oleh Yesus. Jadi semakin jauh kalau kita uli-uli, semakin jauh. Ya, lalu perintah sholat itu datang dari zaman Nabi apa Bang Juma? Apa Nabi Muhammad? Nah, kalau berbicara mengenai sholat, kalau berbicara mengenai perintah sholat itu sudah datang kemudian di kaum sebelum Nabi Muhammad SAW. Malah sholat itu sebagai ancaman bagi orang-orang terdahulu. Walaqad hazallahu mitsaqa bani Israil wa ba'atsna minhum 12 naqiban. Wa qala Allahu inni ma'akum la in aqamtumus shalah. Apa kata Allah kepada Bani Israel? Aku akan selalu bersama denganmu. Bila mana kamu telaten, setia menjalankan perintah sholat. Tuh disebutkan tuh dalam Al-Quranul Karim surah Al-Ma'idah ayat 12. Berarti ya dari sejak semula kemudian perintah sholat itu ada. Makanya di Matius 26 nomor 39 Yesus itu sholat. Boleh sholat. Yesus itu sholat, sujud. Kan sholat itu kan intinya ketundukan. Kenapa kemudian manusia diminta untuk merendahkan diri dengan sujud ke tanah? Karena itu wujud kemudian kalau kita mengaku kita ini bukan siapa-siapa di hadapan Tuhan. Cobalah Anda panggil bom-bom berdiri di khalayak banyak. Di tengah-tengah lapangan bom-bom Anda ambil, suruh berdiri di situ. Habis itu Anda tonjok punggungnya. Paling dia senyum-senyum saja. Ada apa bang? Ada apa? Kenapa? Atau kamu sepak pahanya, atau kau pijak kakinya, atau kau tebas tangannya. Paling dia nganggap saudara bercanda. Tapi coba kamu tampar mukanya. Nggak ada bercanda-bercanda. Langsung dia marah, ngamuk. Kenapa? Karena tubuh yang paling berharga pada diri manusia itu adalah wajahnya, kepalanya. Coba aja kau perhatikan nanti kalau ada bom tiba hantam mukanya langsung ketepak, pasti ngamuk. Tapi kalau Anda cuma nonjok badannya, pukul badannya, dia dianggap itu pukulan persahabatan. Tapi kalau yang namanya tampar di muka atau tonjok atau katok di kepala, itu bukan persahabatan, itu penghinaan. Nah, benda pada diri manusia, badan yang ada di kita ini, titik yang paling tinggi nilai derajatnya itu adalah kepala. Kepala ini yang diminta oleh Allah untuk merendah, sujud. Makanya disebut orang kafir yang tidak mau merendah, sombong, sama seperti iblis. Tabiat orang yang tidak mau sujud kepada pencipta langit dan bumi dengan tradisi jasad, dengan prosesi jasad yang tunduk sujud, itu cerminan iblis yang tidak mau sujud kepada pencipta. Tapi kalau umat Islam, disitulah indahnya ketika kita sujud di hadapan Allah. Sujud di tanah, tak ada kesombongan, rata. Di masjid,
mau presiden, mau panglima, mau jenderal, begitu masuk rata. Yang buruh harian, yang sales, semuanya sama-sama sujud. Kepala sama rendah di lantai. Di hadapan Allah sama, pangkat lepas, semua kepala ada di bawah. Maka iblis ketika disuruh sujud, tidak mau. Karena merasa dirinya tinggi, derajatnya lebih tinggi. Nah, orang yang tidak mau sujud, apalagi mengatakan, kita bukan lagi hamba, alamak. Tetapi kita adalah anak-anak, mati mija. Ini menandakan bahwa karakter daripada sibilisis melekat pada orang tersebut, sehingga dia tidak mau sujud. Tuhan yang mereka katakan Tuhan, sembahan yang mereka sembah, ilah yang mereka ilahkan pun sujud loh, sujud. Mereka mengaku anak Tuhan, tapi nggak sujud dalam ibadah. Itu cerminan siapa mereka orang-orang ini. Sedangkan seluruh nabi semuanya sujud beribadah. Adam alaihissalam disuruh tunduk. Adam alaihissalam, Abraham alaihissalam disuruh tunduk. Tunduk kau terhadap perintahku. Anak lo yang satu-satunya tuh sini. Lah, aku minta puluhan tahun ya Rob. Aku minta bertahun-tahun, berpuluh tahun. Hah? Siang malam aku memelas samamu. Kamu minta kembali. Ya. Sini. Semata wayang. Iya, sini. Aku mau. Dengan cara dipenggal. Yes. Kamu mau turut perintahku? Sujud terhadap perintahku, atau kamu sombong di hadapanku? Ya Allah, aku tidak ada daya untuk sombong. Aku cuman kaget aja. Ini anak semata wayang. Kalau sudah 2 atau 3 minta 1 nggak apa-apa lah. Ini satu-satunya. Kalau ada adiknya nggak masalah. Atau aku punya anak dari istri yang lain juga nggak masalah. Yang penting saya sudah punya anak selain. Ini semata wayang ya Rob. Kamu minta. Iya, aku mau tahu. Kamu sujud nggak? Tunduk nggak padaku? Kalau kau tidak tunduk, kau sama iblis membangkang sama aku. Ya udah, ambillah, aku ikhlas. Aku tidak. Sampai Nabi Abraham meminta kepada anaknya yang tunggal, bukan anaknya anak perjanjian yang diminta, anak tunggalnya. Wahai anak tunggalku, anak satu-satunya maksudnya. Tuhan meminta engkau, ya Rob, ya ayah, lakukan apa yang diinginkan oleh Tuhan. Aku rela, aku ikhlas. Subhanallah. Ini baru disuruh sujud aja 3 kali, merendahkan kepala, gak mau. Jadi dalam prosesi ibadah dari zaman Adam alaihissalam sampai kepada manusia terakhir, perintahnya adalah sujud beribadah kepada pencipta langit dan bumi. Makanya di dalam Al-Quran masih terekam, aqamtumus shalah wa atumuz zakah wa amantum birusuli wa azzartumuhum wa aqradtumullah qardan hasana la ukaffiranna ankum sayyi'atikum wa la udkhilannakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Dijanji orang yang sujud, orang yang tunduk, orang yang khusyuk dalam sholat, dijanji masuk jannah. Apa kata Allah? Kamu masuk ke dalam surga. Lalu faman kafara ba'da dzalik, kata Allah, ancaman Allah kepada orang Yahudi ini. Tapi ketika kamu justru sebaliknya tidak mau sholat, tidak mau sujud menyembah kepada aku, faqad dalla sawa'as sabil. Apa kata Allah? Maka sesungguhnya kalian atau mereka atau dia telah tersesat dari jalan yang lurus. Itu kata Allah. Siapa yang tidak sujud dalam beragama, maka dia adalah memilih jalan yang sesat. Itu Al-Quran itu yang mengatakan itu. Apesnya Bung, apesnya nih, saya melihat kelemahan dari aspek ibadah. Dan juga orang-orang yang selalu mengatakan diri mereka pengikut Yesus, padahal bukan. Mereka adalah pengikut Kristus. Yesus itu, kita lihat ya, data yang saya sajikan tadi, Matius 26 nomor 39. Situ Yesus sholat. Kemudian Lukas 22 nomor 44. Masya Allah, Yesus di sana ibadahnya luar biasa. Lalu kemudian semalam-malaman kemudian beliau itu beribadah.
Lalu kemudian Yesus mengatakan begini. Apa kata beliau? Barang siapa yang percaya kepadaku, kata Yesus, maka dia akan melakukan segala pekerjaan yang aku lakukan. Itu kata Yesus tuh. Aku mengenal pengikutku, pengikutku mengenal aku, mereka mendengarkan aku dan mengikuti aku. Di dalam Yohanes 14:12, barang siapa yang mengasihi aku, dia juga akan melakukan pekerjaan. Pekerjaan itu kan rutinitas jasad, tubuh, badan kita ini. Siapa yang percaya kepada aku, maka dia juga akan melakukan pekerjaan tubuhku. Pekerjaan tubuhku sujud, pekerjaan tubuhku sunat, pekerjaan tubuhku tidak makan babi, pekerjaan tubuhku ibadah hari Sabtu. Itu. Maka sangat keliru kemudian ketika hari ini ada orang yang mengatakan kami pengikut Yesus, tapi mereka tidak melakukan apa yang dilakukan oleh Yesus. Itu keliru dan cenderung adalah penipuan. Karena Yesusnya mengatakan itu, jika kau mengasihi aku, maka kau akan melakukan pekerjaan yang juga aku lakukan. Bahkan dalam 1 Yohanes 2 nomor 6 dikatakan, barang siapa yang berkata dengan mulutnya bahwa dia, Yesus, ada di dalam dirinya, maka orang ini wajib hidup sama seperti Yesus telah hidup. Nah, itu artinya apa ini? Tapi sebenarnya gini, sebenarnya ada pendalaman materi terhadap 1 Yohanes 2 nomor 6 ini, di mana di situ sebenarnya tidak ada kata Yesus di sana, teman-teman sekalian. Tidak ada juga kata Kristus di sana. Akan tetapi data itu bisa kita sajikan kepada saudara-saudara kita Kristen dua arah. Apakah merujuk kepada Kristus? Apakah merujuk Kristus palsu maksudnya, atau merujuk kepada Yesus yang asli? Nah, kita sebagai orang Islam, sebagai penonton dari luar, cara memandang data ini gimana ceritanya? Kita lihat, kita hargai saudara kita Kristen, kita lihat pola kehidupan mereka. Dalam kehidupan mereka berdasarkan surat Paulus, ini berdasarkan ya, saya tidak nudut, berdasarkan surat Paulus, mereka diajak untuk tidak lagi tunduk kepada hukum Torah. Dan memang hukum Taurat bukan untuk mereka. Ada satu materi nanti, satu saat saya akan bongkar bahwasanya mereka ini bukan, ketika dikatakan kita bukan lagi hamba, tapi kita ini adalah anak. Nanti akan saya ungkap mereka ini hamba siapa sebenarnya. Karena ketika mereka tidak beribadat, ketika mereka mengatakan kami bukan lagi hamba, tapi mereka menghambakan diri di gereja, nanti akan saya bongkar mereka ini sebenarnya menghambakan diri kepada siapa. Karena kalau kepada Tuhan mereka bukan hamba, tapi faktanya mereka menghambakan diri. Nah, ini harus kemudian kita urai. Ketika mereka bukan hamba Tuhan lagi dikatakan di dalam kitab mereka, di Galatia 4 kalau nggak salah, Galatia 4 nomor 7, maka fakta real kita lihat, fenomena yang ada, mereka setiap hari Minggu beribadah, artinya menghambakan diri. Nah, pertanyaannya menghambakan diri kepada siapa? Nah, kembali kepada 1 Yohanes 2 nomor 6, tolak ukurnya, lihat saudara kita Kristen, kita hargai mereka. Ibadah-ibadah mereka, prosesi keagamaan mereka, makan babi, tidak bersunat, ya, kemudian ke gereja mingguan, kemudian apalagi Natalan dan seterusnya. Itu kan ini kata dalilnya, barang siapa yang mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus hidup. Nah, Kristus yang mana? Apakah Yesus anak Maria ketika dia hidup sama seperti Kristen hidup hari ini? Enggak kok. Yesus sunat, kemudian Yesus puasa 40 hari 40 malam, Yesus kemudian sujud, ibadah, sholat. Yesus mengajarkan dan menekankan dia hanya untuk Bani Israel. Yesus mempraktekkan dan menekankan kepada muridnya untuk taat kepada hukum Torah. Yesus menekankan kemudian untuk hari Sabat. Yesus menekankan satu Tuhan. Nah, itu kalau mengikuti Yesus dan hidup secara Yesus anak Maria, maka yang kita temukan pada sekeliling kita orang-orang Kristen ini, mereka tidak ke gereja, mereka ke sinagoge. Ibadahnya hari Sabtu, mereka tidak makan babi, mereka semuanya bersunat, mereka semua tauhid, tidak tiga Tuhan.
tiga Tuhan, satu pribadi? Enggak. Tetapi yang terjadi hari ini adalah kita menghargai mereka. Prosesi keagamaan tidak mungkin kita rubah. Tetapi mereka melakukan itu kiblatnya siapa? Yesus tidak kayak begitu. Berarti Kristus yang mana kira-kira yang mereka ikuti? Nah, tuh, ini PR-nya adik saya Cinta Salawat, Bang Erik. Kristus siapa yang mereka ikuti? Contoh nih, sederhana. Ketika kemudian saya duduk seperti ini, saya melihat jam. Sekarang jam 17:26. Apa yang terbersih dalam pikiran saya sebagai seorang Muslim? Apa yang terpikir di dalam otak saya? Jantung saya itu saya arahkan kepada denyutan yang mengarah kepada kondisi mana. Darah saya mengalir untuk kemudian persiapan untuk mau ngapain. Sedikit lagi, segenap apa yang ada pada pikiran saya, rasa kehidupan saya, tubuh saya, darah saya, nadi saya akan melangkah ke tempat wudhu dan menyembah kepada Allah. Dari mana implementasi itu muncul sehingga menjadi sebuah niatan yang dilapaskan lalu dipraktekkan? Tentu dari Al-Quran. Ajakan Nabi Muhammad untuk menyembah kepada Allah, instruksi Allah, fa'budni, maka sembahlah aku. Perintah untuk menyembah kepada Allah. Nah, sekarang mereka, teman-teman kita, mereka lagi main catur, mereka lagi main gaplek, mereka lagi manjat pohon, Pak Bom lagi main gambus dengan menggunakan baju daster pakai sepatu bola, baju dasternya di atas lutut, sambil pakai helm di tengah pasar. Tiba-tiba bunyi lonceng. Yang menjaring jiwa-jiwa mereka untuk pergi ke rumah tempat mereka beribadah dalam porsi keagamaan mereka itu siapa? Yesus anak Maria enggak? Yesus anak Maria enggak? Yesus anak Maria kagak? Yesus anak Maria kagak? Mereka lagi main gaplek, mereka lagi olahraga, tiba-tiba dia menunggu 3 jam lagi, 2 jam lagi, 1 jam lagi, tak, persiapan mandi bla 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 berjalan ke gereja. Hidupnya secara teori dan praktek, mereka lakukan itu atas perintah siapa? Pasti ada bisikan. Elohim Tuhannya Yahudi kagak, anak Maria juga kagak. Tapi anehnya, ajaibnya, kompak mereka hari Minggu. Kompak. Kompak. Seperti suara azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Kompak umat Islam bergegas menuju ke masjid karena seruan Allah. Mereka kompak ke gereja karena seruan siapa? Ayo, cak uu. Ini PR buat Adinda Cinta Salawat. Itu panggilan siapa? Bisikan siapa? Kompak pada hari Minggu mereka. Sementara Yesus mengatakan, aku mengenal pengikutku, aku mengenal muridku, muridku mengenal aku, mereka mendengarkan suaraku, mereka mengikuti aku. Adakah kemudian perintah ini datang dari Yesus untuk ke gereja hari Minggu? Tak ada. Adakah perintah ini dari Elohim yang diperkenalkan kemudian oleh Abraham? Tak ada juga. Lalu ketukan not pada pemikiran, para logika mereka dengan untaian kemudian gelombang-gelombang yang ada pada diri mereka berupa
dorongan untuk melakukan gerak badan menuju ke gereja itu atas instruksi siapa? Ingat, ketika kemudian Adam bersama istrinya di Ganbi Eden, mereka tidak melihat ular. Mereka hanya mendengarkan bisikan. Kalaupun dia melihat ular, ya itu tidak pernah kita temukan kemudian ada ular berbicara. Tapi ini hanya berupa bisikan. Makan dong, makan dong. Berarti cara kerja iblis itu melalui bisikan. Minal jinnati wan nas. Bisikan. Berarti bisikan. Kalau tidak ada perintah tertulis di dalam kertas, tidak ada instruksi lisan dari sosok pemimpin seorang nabi, maka yang mengajak mereka kemudian ke tempat mereka ibadah bukan suara di kuping, tapi suara yang masuk ke kalbu mereka. Bisikan kalbu. Sudah saatnya kau datang, anakku. Aku rindu Suara apa itu Bang nyanyian. Juma? Itu. Ya Allah. Itu. Iya dong, harus dong. Karena Al-Quran mengatakan bisikan, membisikkan. Berarti ada yang membisikkan mereka kemudian untuk melakukan itu. Nah ini saudara-saudaraku. Jadi kalau Anda bertanya, apakah mereka orang-orang terdahulu itu sholat? Sholat, perintahnya jelas. Aqamtumus sholat wa ataitumuz zakah wa amantum birusuli. Mereka diperintahkan sholat, mereka diperintahkan bayar perpuluhan, dalam hal ini pajak atau zakat. Lalu kemudian mereka disuruh untuk tunduk kepada para rasul yang datang kepada mereka. Kalau di gereja sujud kepentok Bang, kepentok. Ya, kepentok sama kursi. Ya iyalah, keluar kemudian benjol semua jidat. Bukan hitam lagi, benjol. Dulu saya di Facebook pernah saya ditertawakan oleh seorang lawan diskusi. Saya dibilang gini, kau itu ke masjid, kata dia kan. Kau itu ke masjid. Kenapa rupanya? Niatnya ibadah. Ya emang. Tapi di sana banyak sendal hilang. Wah, aku ditertawakan. Ditertawakan. Wah, di sana hilang sendal. Ya, karena orang kan tidak semua hatinya murni untuk ibadah. Ada juga masih anak-anak yang jiwanya masih labil, yang pengen tampil bagus menggunakan sendal, sehingga punya niatan untuk memakai secara gampang dapat sendal mahal, sendal bagus. Biasanya itu manusia biasa. Tapi kan ada unsur pertobatan nantinya, ada perintah. Tapi bisa enggak dalam minggu depan seluruh gereja di Indonesia masuk ke gereja lepas alas kaki? Saya mau bawa kalkulator ke sana sekaligus komputer untuk menghitung berapa yang hilang. Coba aja. Gimana mau hilang engkau pakai sandal masuk ke dalam lengkap dengan kotorannya? Orang kalau datang ke masjid, masuk ke masjid kudu ikhlas. Kudu ikhlas. Makanya kemudian hikmat orang menggunakan sarung ke sana untuk melepaskan pakaian termahal yang mereka punya di rumah, datang kemudian ibadah ke masjid kosong tanpa kemudian harta dia bawa. Sendal itu mah urusan belakang. Yang penting ibadah dulu. Nah, cobanya kalian ke gereja lepaskan sepatu-sepatu, utamanya sepatu pendeta itu loh. Sepatu pendeta itu nggak lolos sepatu pendeta, karena pasti kelihatannya yang paling mahal sepatunya itu mereka, pendeta-pendeta itu. Ya saya curiga, kenapa mereka menggunakan alas kaki masuk ke rumah ibadah mereka? Karena takut sendalnya hilang, takut sepatunya hilang. Karena di dalam Bible perintahnya masuk ke rumah ibadah melepaskan alas kaki. Orang-orang Yahudi masuk ke rumah ibadah mereka, ya mereka kemudian membasuh tangan, membasuh wajah, membasuh kaki, masuk rumah ibadah. Nah kalian takut kehilangan. Justru kalau ada yang hilang di masjid, bukti bahwa di masjid itu orang-orang ikhlas. Dia sudah ikhlaskan sendalnya hilang sehingga dia berani. Kalau dia tidak ikhlas sendalnya hilang, pakai sendalnya dia masuk sholat.
Iya kan? Pakai sandalnya dia masuk. Kenapa pakai sandal Om? Kenapa pakai sepatu? Saya sudah wudhu, sepatu saya bersih. Kan yang penting najis kan? Yang penting tak ada najis kan? Iya, bersih sepatu ini. Udah dicuci segala macam. Ya, bisa aja kan? Di masjid. Nah, justru mereka pakai mungkin karena takut. Artinya lebih cinta dunia daripada kepada Tuhannya. Di Islam kagak. Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini hanya penjara bagi orang Islam dan surga bagi orang-orang kafir. Nah, itu dia. Saya kira begitu teman-teman sekalian. Sebagai contoh ketika kita melakukan pemantapan materi kepada anak-anak SMP ketika mereka ingin dilepas untuk pergi camping pada teman-teman. Ini hanya contoh, bukan ceramah, apalagi mengajarkan. Demikian. Ini sudah mau maghrib di kota saya di Dubai Selatan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Silakan diambil alih oleh teman-teman yang lain. Terima kasih. Ya, terima kasih Bang Juma. Ya, Kapit, selamat sore Kapit. Masya Allah, luar biasa penyampaian Bang Zuma. Aduh, keren. Aku kalau punya, kalau ada TV yang nganggur di rumah, aku kirim sama Bang Zuma ini. TV 30 inci. Untuk apa? Kirim lewat email. Ayo lo Bang. Artinya cuma gambar doang. Kapit. Aduh, orang-orang ini naik. Ini lagi pakai nama Yesus pula. Aduh, mohon maaf ya. Iya. Yang naik saudara Kristen aja, sahabat teman. Yang naik dua buku untuk kawan-kawan Kristen ya. Mohon maaf ya. Ya, 2 bangku untuk anak-anak teos ya. Ya, yang mengaku anak teos silakan. Kak David mau mualaf. Bang David udah mualaf. Iya, udah mualaf Bang David ini. Jadi Bang David gimana pengalamannya sesudah Islam? Alhamdulillah makin membaik. Hah? Lemas sekali. Baik. Hah? Semangat dong. Jangan lemes. Masalahnya lu ngomong sama yang mualaf juga ini. Oh iya kah? Udah keluar Roh Kudusnya. Oh, lu nggak tahu ya kalau aku tuh mantan penghafal bahasa roh. Tolong jangan diingati lagi. Masa lalu ya. Tolong. Soalnya aku mantan pekerja gereja dulu. Malu ah. Dari Protestan apa Katolik? Karismatik. Wow. Tertekan, mohon diturunkan host. Oh iya, Bang Kiki. Siap. Makasih ya. Semuanya. Ya. Maghrib ini jangan disebut itu bahasa roh itu, nggak boleh. Nanti kalian kerasukan. Maghrib rohnya kan pada keluar semua nih ya maghrib. Nggak boleh juga Bun. Ada Bang Juman. Malu aku. Ini nanti. Ada Bang Juman. Bahasa roh ya. Jangan malu aku Ya kan dulu kan masa lupa sih bagian ngitung perpuluhan ya. Itu lagi diingati. Selip-selipin juga kan. Masuk ke selipan saku ya kan. Enggak. Ada yang paling lucu Bun. Kan waktunya persembahan ya kan. Jadi kantong persembahannya kan waktunya berputar. Bapak udah ngasih nih uang persembahan sama aku. Ku jajani. Tahu nggak? Tanganku pura-pura masuk. Padahal aku nggak ngasih persembahan. Ya Allah. Memang dasar. Kurang ajarnya aku. Firman. Masa-masa apa itu? Masa-masa kelam ya? Iya, masa-masa gelap. Masa-masa kuasa gelap, di kuasa gelap Bang David.
Ya, mungkin Bang David mau bertanya lagi, Bang. Silakan. Enggak Bang. Ada tamu kita yang baru naik ini tapi. Ya, Bang Firman, masa zaman jahiliyah. Duit Ya, Tuhan turun. diembat ya Kak. Iya, dia dulu suka ngembat duit Tuhan. Ada yang panas di bawah weh. Kurangilah kalian ngedongeng kata dia. Ada yang panas. Padahal mereka yang ngedongeng loh. Yang dongeng itu ketika ada mayat kudus yang bangkit itu, nggak tahu kemana mereka larinya sampai sekarang. Itu yang Perang dongeng. naga itu dongeng nggak Bang Cinta? Perang naga itu dongeng nggak? No, perang Real dongeng. itu real. Nah, Nggak pernah sejarahnya itu iblis itu memasuki surga, nggak mungkin. orang-orang kudus yang bangkit itu dongeng nggak? Ya itu tadi Ada zombie-zombie itu faktanya nggak tahu nggak? Ada kemana, faktanya nggak? kemana Ada yang kaburnya. lihat nggak? Nah, itulah. Aku rasa mereka main film itu, main film ini. Apa film Korea itu yang tren tebusan itu, tahu nggak? Pernah nonton nggak? Film zombie, film Pernah Korea nonton tren aku. tebusan. Aku yang pernah nonton zombinya aja bang. Yang mana yang Busan? Busan. Iya, tren tebusan. Drill Busan. Lihat. Zombie itu mah. Iya itu mereka main di Theophilus, situ, main film di Theophilus, situ. naiklah Theophilus, kok dicari Lukas loh. Udah nyampe belum surat-suratnya Lukas? Theophilus, naiklah, jangan kejang-kejang di bawah. Surat-suratnya Lukas udah nyampe samamu belum? Banyak itu surat-surat Lukas untukmu tuh. Jadi Bang David, aku tambah sedikit. Lukas 1, Lukas 1 ya, Tentang Lukas sholat, 1 nomor 1 tuh. ibadah sholat. Bahwasanya Nabi Abraham juga dalam kitab mereka itu sudah diperintahkan untuk sholat Bang. Kejadian 24 nomor 52. Abraham di situ diperintahkan untuk sholat dan dia melakukan sholat dengan cara bersujud. Iya. Nehemia 8 Tapi- nomor 6. Coba Amba Tapi buka umat Bang, Islam tadi. itu Hah? Lanjut Bang David. Umat Islam itu harus memberkati Abraham tidak gitu? Harus dong. Loh, Abang udah pernah sholat belum? Dalam Udah sholat pernah kita sholat selalu baca itu. Udah. Coba apa bacaan tasyahud akhir Bang? Atayatul terakhir itu kan. Nah, terus apa? Teruskan. Dari selawatnya aja Bang, dari selawatnya aja. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Allah Ta'ala Ibrahim wala ali Ibrahim. Iya. Ibrahim kan? Bukan Paulus kan? Theophilus, naik Theophilus. Kami mau sampaikan itu. surat Lukas ini loh. Ibrahim kan, bukan Paulus kan? Bukan Paulus, iya. Bukanlah. Kenapa Ya sudah. Paulus? Masa Paulus Pak Cinta yang bener sih? Makanya yang diberkati itu Abraham, bukan Paulus. Itu Iya. Berarti maksudnya. bagian itu ya. Bukan si botak. Kama barok ta'ala. Yang enggak ngeh saya mah gitu. Belum hafal ya, belum hafal ya. Belum hafal Yang artinya maksudnya ya. enggak ngeh itu tuh memberkati Abraham itu enggak ngeh. Berarti setiap hari Kama ya. barok ta'ala. Setiap kama hari, barok setiap ta'ala. sholat. Ya, Setiap kita sholat. makanya Bang, Kejadian 12 nomor 3 itu jelas Bang. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau Abraham, dan aku akan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau Abraham. Siapa yang memberkati dan siapa yang mengutuk? Bayangkan cerita-cerita Abraham dalam Bible itu. Sarah melakukan poliandri. Ya, Sarah melakukan poliandri. Apa pula jadi Sarah yang disebut? Iya. Abraham memberikan istrinya kepada Fir'aun. Baca kitabnya. Iya Loh. kan dibilang adik ya kan, kalau ditanya suruh bilang adik kata ibu. Betul itu. Tuh, apalagi tuh.
Kalau Nabi di kita Ismail. bilangnya Siti Sarah. Abraham bukan mentok di pada Abraham saja, Bang. Abraham dan seluruh keturunannya. Iya. Kita memberkati kan wala ali Abraham, Ibrahim wala ali Ibrahim kan, seluruh keturunannya kan. Iya. Iya. Nah itu sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Kita lagi langsung sambung kepada zuriat Nabi, cucu-cucunya Rasulullah. Ya, selamat sore teman-teman. Ya, Selamat sore. Ini teman-teman bahas Abraham ini kok bisa bang? Kenapa bahas Abraham? Ya, Abraham itu bapaknya para nabi, Bang. Nabi siapa nih? Nabi-nabi siapa? Iya, nabi-nabi yang datang diutus oleh Allah kepada Bani Israel. Oh begitu. Masalahnya gini bang, orang Israel tuh nggak kenal bang sama Allah. SWT itu kan, iya. Jadi abang bahas Abraham ini nggak nyambung sebenarnya. Oh, terus Tuan Abang siapa? Tuan Abang, Nggak, sebentar. Tuannya Abraham, Kan Tuannya? kalian Iya. membahas Abraham, abang katakan diutus Allah. Sementara Allah itu nggak dikenal bang sama orang Israel, gimana tuh? Sementara Oh, siapa suruh mereka nggak mau kenal Tuannya para nabi gitu. Gimana? Kan yang salahkan mereka. Enggak. Nah sekarang pertanyaan Begini, saya, Bang, Tuannya kan di Anda iman sama Tuan Abang, Abraham sama nggak? Ya saya sebentar, tanya, di Tuannya iman Anda dengan abang kan Tuannya mengatakan nih orang-orang Israel menyembah Allah. Itu ada buktinya nggak Bang? Hah? Ada. Coba. Allah Mana itu bukan buktinya datang, Bang? Allah itu bukan datang di abad ke-7. Nabinya yang datang di Iya, abad buktinya apa? Itu kan klaim Bang. Itu kan klaim. Abang bisa nggak membedakan klaim sama bukti Bang? Iya, Ka'bah itu siapa yang meninggikan, Bang? Itu kan klaimmu juga. Orang Ka'bah, kalau kok klaim? sebentar Bang. Klaim itu masih ada sampai sekarang. Bang, Ka'bah itu Bang, bahkan kota Mekah pun itu tidak ada di abad ke-7. Kalau Abang bisa tunjukkan buktinya sih silakan. Oh. Ditolaknya semua. Loh, bukan ditolaknya. Kalian begini, Islam ini kan, sebentar Bang, cinta salawat bisa dengar nggak sih apa yang saya katakan? Begini, Abang bisa dengar nggak? Saya tanya dulu, Tuhan Iya, Bang Cinta, dengar dulu, sabar dulu Bang. kita sinkron, abis itu kita lanjut. Ya sedikit. Iya, makanya biar nyambung Bang. Sama tuannya Abraham sama nggak? Gimana ya? Sebentar Bang, yang mengklaim bahwa orang Israel itu menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kan Islam di Quran. Ternyata tidak ada buktinya. Kan kalau nggak ada buktinya jatuhnya klaim kosong Bang, fiktif. Coba. Ya memang mereka belum diperkenalkan nama Tuhannya di situ. Oh iya, berarti salah kan klaim itu kan? Nggak mengenalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kan Bang Cinta. Coba Anda buka Keluaran 6 nomor 4. Loh, Anda yang buka lah. Anda kan yang mengkosa yang disuruh buka. Itu kan argumenmu. Anda kan katanya Adonai Elohenu Adonai Ehad. Di mana ada Allah di situ? Izin sebentar. Adonai Bang, apa? Coba. sebentar. Ya. Om Bob, itu eco-econya itu tolong dikecilin sedikit dah. Iya, ntar aku kecilkan. Segini kecil kan, lumayan mantap. Lagi. Suaranya tuh jelas gitu. Kalau Segini. ekornya terlalu tinggi nggak terlalu jelas. Segini. Iya. Menggema. Enggak, suaranya kecil kan? Ku kecilkan. Ah, ini udah ini udah. Ya. Oke, lanjut Bang Cinta. Ya, jadi jelas kan sekarang Bang. Ya, Adonai Gini itu Bang artinya Cinta, Adonai Elohenu Adonai Ehad. Yahweh Elohenu YHWH Ehad. Mana ada Allah di situ Bang Cinta Solawat? Kalian ini mengklaim Allah sudah ada itu dari mana? Coba. Mana bukti sejarahnya? Iya, kan jelas belum dia kan belum menyatakan dirinya siapa. Coba tunjukkan Jadi, Bang. buka Keluaran Gini, orang 6 nggak nomor harus 4. beragama gini, orang nggak harus beragama Islam atau beragama Yahudi atau Kristen. Orang ateis juga tahu Bang. Tidak pernah dikenal ada sesembahan dewa yang bernama Allah Subhanahu wa Ta'ala abad pertama dan Kalau dewa sebelumnya. yang nggak ada lah. Anda nggak Ya coba tunjukkan buktinya sesembahan dewa atau Tuhan atau apapun yang bernama Allah di abad pertama coba. Kalau tidak ada buktinya, sebentar, kau paham dulu nggak logika berpikirnya? Kalau tidak ada buktinya, berarti yang diklaim kitabmu itu salah, iya kan?
Coba. Itu penilaianmu Bang Bob. Loh Bang, siapa ini Kak host ya? Kak host gini Kak. Mohon maaf Kak ya. Mohon maaf banget nih, mohon maaf banget. Begini Kak, yang mengklaim itu kan Quran Kak. Kalau Quran Allah itu mengklaim, Al-Quran iya itu kan iman kakak Kak. Kalau iman, iya Kak, itu imanmu. Bukan. Itu imanmu. Oke, Iya, kau besar-besar suara. sebagai Kau firman. suaraku tenggelam kau buat dia. Nggak apa-apa ya nggak. Kau buka kitabmu sendiri keluar. Iya, silakan buka Bang. Silakan. Apa? Mau besar-besaran Iya, suara silakan kau? buka. Kau mau besar-besaran suara sama aku. Kau mau besar-besaran suara sama aku. Aja datanya, Kau Bang. buka kitab Silakan. tanya sama kau. Tuhan kau sama Tuhannya Abraham sama enggak? Enggak, silakan. Mana ada lapas Kau sama Tuhannya Allah. Abraham enggak? Tuhan kau sama Tuhannya Abraham sama enggak? Ya, sama enggak Tuhannya Abraham sama Tuhannya Iya, mana Bang? Tunjukkan.